Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pendekatan Sofistik dalam Menafsirkan Al-Quran. Presentasi ini ditampu oleh dosen Ustadz Yusni Amru dengan matkul tafsir tahlili. Ya, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian tafsir sufistik. Tafsir sufi banyak ditemukan oleh para ulama, baik ulama salaf maupun ulama khalaf, modern atau kontemporer. Imam Ahmad Ali As-Sabuni mendefinisikan tafsir sufistik sebagai berikut. Penafsiran isyari ditandai dengan adanya perbedaan dengan makna zahir ayat karena adanya petunjuk-petunjuk dilalah yang tersirat dan hanya diketahui oleh sebagian ulama tertentu atau hanya diketahui oleh orang yang mengenal Allah ma'rifat, yaitu orang yang berakhlak tinggi dan telah terlatih jiwanya, ya, atau mujahadah, orang-orang yang telah diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mampu menjangkau rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dalam beberapa literatur, pembagian tafsir sufi terbagi ke dalam dua bagian, yaitu tafsir sufi naduri dan tafsir sufi isyari. Tafsir sufi naduri yaitu tafsir yang dibangun untuk mengusung dan memperkuat teori-teori mistik yang dianut mufasir. Muhammad Hussein Al-Dhahabi mengatakan bahwa tafsir sufi naduri pada prakteknya adalah penafsiran yang tidak memperhatikan aspek bahasa dan menegaskan apa dikehendaki oleh syarak. Tafsir naduri ini lebih tertuju kepada apa yang ditujukan oleh penafsir itu sendiri, ya, oleh perspektif penafsir itu sendiri, tidak memperhatikan bahasa atau kaidah-kaidah yang lain, ya. Dan penafsiran naduri ini erat sekali dengan filsafat, ya, filsafat dengan akar. Dan ciri-ciri dari naduri ini pertama adalah menafsirkan ayat Al-Quran. Tafsir sangat kuat dipengaruhi oleh disiplin ilmu filsafat. Yang kedua, tafsir sufi naduri hal-hal yang bersifat gaib ditarik ke dalam sesuatu yang nyata atau tampak, dengan perkataan lain menganalogikan yang gaib pada yang nyata. Terus yang ketiga, mengabaikan struktur gramatika bahasa Arab, hanya menafsirkan apa yang sejalan dengan keinginan penafsir. Tadi yang saya sebutkan, tidak menjadi referensi ilmu dalam fan tertentu, ya, hanya keindahan sufi atau ciri khas dari penafsiran itu sendiri, dari mufasir itu sendiri, ciri khas dari mufasir itu sendiri. Yang kedua, ciri-cirinya, yang kedua jenis tafsir sufi ada yang namanya tafsir sufi isyari. Tafsir sufi isyari didefinisikan dengan pentakwilan ayat-ayat Al-Quran yang berbeda dengan makna lahiriah sesuai dengan petunjuk khusus yang diterima oleh tokoh sufisme tersebut. Tetapi di antara kedua makna tersebut dapat dikompromikan. Metode yang dipakai dalam tafsir tasawuf ini secara umum adalah metode isyarat. Di sini maksudnya menyingkap apa yang ada di dalam makna lahir suatu ayat untuk mengetahui hikmah-hikmahnya. Ya, jadi ayat tertentu, jikalau pada penafsiran pada umumnya itu hanya sekedar tekstual atau kontekstual saja. Kontekstual itu sesuai atau makosid syariah tersebut, ayat tersebut, ya. Kalau sufi isyari ini makna yang terkandung lebih dalam lagi, ya. Bisa jadi tafsir isyari ini bisa mufasir itu menafsirkan makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang tidak bisa ditafsirkan, seperti alif lam mim, ha mim. Pada tingkatan-tingkatan tertentu sufistik bisa menafsirkan ini, ya, makna lahir
tidak bisa ditafsirkan, tapi makna secara batin itu bisa ditafsirkan. Ya, Az-Zahabi memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara tafsir Nadori dan tafsir Sufi Isyari. Tafsir Sufi Nadori dibangun atas dasar pengetahuan ilmu sebelumnya yang ada dalam seorang sufi yang kemudian menafsirkan Al-Quran yang dijadikan sebagai landasan tasawufnya. Nah, ya, yang sebutkan tadi. Terus yang kedua, adapun tafsir Sufi Isyari bukan didasarkan pada adanya pengetahuan ilmu sebelumnya, tetapi didasari oleh ketulusan hati seorang sufi yang mencapai derajat tertentu sehingga tersingkapnya isyarah Al-Quran, tersingkapnya rahasia-rahasia Al-Quran. Jadi bisa jadi diberi fadl oleh Allah untuk menyingkap rahasia-rahasia terkandung dalam ayat Quran. Bab kedua kita bahas yaitu paradigma tafsir sufi. Paradigma ini dimaksud sebagai kerangka dasar ya, kerangka dasar acuan pijakan tafsir yang bercorak tasawuf berupa argumen yang dibangun dan signifikansi tafsir ini. Penelusuran paradigma tafsir sufistik akan menunjukkan posisi metodologis tafsir ini dari totalitas tafsir dengan menggunakan paradigma yang berbeda. Nah, jadi paradigma ini adalah kayak dasar acuan pijakan ya. Dasar tafsir ini dari apa? Acuannya itu biasanya dari apa juga, dan pijakan tafsir ini juga dari apa ya. Beberapa literatur metodologi tafsir Al-Quran disebutkan tentang sumber tafsir yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu informatif atau al-ma'thur. Informatif ini ya saya sebutkan dulu, informatif. Terus selanjutnya nalar atau al-ma'qul. Dan yang ketiga sumber intuitif atau isyari ya. Nah, kalau yang pertama itu tadi informatif, yaitu informatif itu berdasarkan informasi yang telah berlalu seperti qaul ulama, hadis, dan ayat Al-Quran itu sendiri ya. Sumbernya dari 3 itu. Yang kedua yaitu nalar. Nalar yaitu adalah cara pemikiran atau perspektif mufasir itu ya, nalar. Yang ketiga intuitif, ini hubungannya adalah alam lahiriah dengan alam batiniah ya. Alam batiniah seorang mufasir ya, seperti terungkapnya rahasia-rahasia ilahi yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Rahasia-rahasia ini. Oke. Selanjutnya kita bahas adalah syarat-syarat tafsir sufi. Mayoritas ulama sebagaimana dikatakan oleh Abdurrahman Al-Aqd memberikan batasan-batasan berupa kesepakatan tentang adanya persyaratan bagi diterimanya tafsir isyari. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh bertentangan dengan makna zahir dari susunan kalimat ayat-ayat Al-Quran ya. Contoh kayak warattilil Quran tartila, maka bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, intinya kayak gitu kan artinya. Tapi tidak boleh makna batin itu bertolak belakang dengan makna lahirnya itu. Nah, itu nggak boleh. Kayak contoh diimplementasikan ke bidang lain, ayat tadi dipraktekkan ke bidang lain dan itu bertolak belakang banget, itu nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh mengklaim bahwa itu satu-satunya penafsiran yang benar ya. Jadi jangan merasa paling benar ya. Mufasir kan banyak, tafsir juga banyak, dan tafsir sufi apalagi juga banyak juga. Tidak boleh mengklaim bahwa tafsir itu yang paling betul ya. Itu syaratnya. Terus yang ketiga, tidak bertentangan dengan syara' dan akal. Tidak bertentangan dengan syariat dan akal. Harus didukung oleh kesaksian syara' yang menguatkannya. Harus didukung dengan kesaksian mufasir itu yang menguatkan dalih-dalih yang dia cantumkan dalam tafsir itu. Jadi harus didukung dengan kesaksian dia sendiri. Misalnya, saya mengalami ini dan ini
benar-benar saya alami gitu. Bukan cuman saya dengar dia mengalami ini terus dia cantumkan kok tafsir itu tidak boleh, harus ada kesaksian mufasir itu sendiri. Kan sufi, namanya juga sufi, jadi dia pasti mengalami sendiri tuh ya. Terus yang ketiga, pendekatan dan corak tafsir sufistik ya. Pendekatan ini metode yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan pendekatan tasawuf adalah metode tematik. Misalnya seorang mufasir akan menafsirkan ayat mahabbah dalam Al-Quran, maka cara yang ditempuh besarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan judul atau tema, misal mahabbah dalam Al-Quran, pendekatan sufistik. Yang kedua, mengumpulkan ayat-ayat tentang mahabbah, merujuk kepada kata kuncinya, yakni kata mahabbah dengan sebagai definisinya, tasrifnya. Yang ketiga, menuturkan munasabah, korelasi. Oh gini. Ya ntar disebutin dulu ya. Munasabah, korelasi antar ayat-ayat atau surah, dan asbab nuzul, sebab-sebab yang menyertai turunnya ayat. Yang keempat, membuat kategori-kategori sistematis dari ayat-ayat yang telah dikumpulkan, dimulai dengan pengertian mahabbah, pelaku, objek, dan aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan dalam upaya mahabbah dan seterusnya. Yang kelima, merajuk kepada pendapat para tokoh tasawuf mengenai tema yang tengah ditafsirkan dengan menampilkan argumen yang dibangun jika tafsir Sufi Nadori. Yang keenam, membuat simpulan. Selebihnya adalah mengikuti sistematika atau langkah-langkah tafsir tematik sebagaimana yang telah dibuat formulasinya oleh para pakar tafsir. Nah, jadi gini. Contoh nih ya, kita akan menafsirkan ayat mahabbah ya, tentang mahabbah. Maka term itu atau judul-judul yang berkaitan dengan mahabbah dikumpulkan semuanya ya, dikumpulkan potongan-potongan yang ada disebutkan mahabbah dikumpulkan, atau yang berkaitan itu dikumpulkan ya, atau korelasi tadi. Dan membuat kategori sistematis, jadi menggabungkan antara itu semua, antara ayat yang berkaitan dan ayat yang menyebutkan mahabbah itu sendiri ya. Menggabungkan dan mengurutkan bagaimana menafsirkan ayat mahabbah contohnya. Dan dalam menafsirkan itu merujuk beberapa pendapat ulama fasir yang telah menafsirkan ayat tersebut. Tadi contoh ayatnya mahabbah, berarti ayat mahabbah ini menurut kaul ulama ini sebagaimana seperti ini, menurut ulama ini sebagaimana seperti ini gitu ya. Ya jadi gitu tadi pendekatannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan tafsir sufistik. Karya yang dinilai akan ditemukan dua kemungkinan, meski tidak selalu demikian, memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak terkecuali karya tafsir dengan corak sufistik. Kelebihan dari tafsir sufistik yang pertama adalah mengisi ruang pemaknaan pada wilayah esoterik atau dimensi batinnya. Ya, seringkali tafsir pada umumnya tidak bercorak sufistik itu ruang batin atau ruang ayat untuk menyingkap hal-hal yang batin itu tidak terlalu diungkapkan ya, tidak terlalu diungkapkan. Pun ayat itu sudah ada makna lahirnya, tetapi tidak ada makna batinnya, seperti itu. Terus yang kedua, sangat tepat untuk rujukan orang-orang yang berkehendak meningkatkan martabat spiritual. Nah, orang-orang yang ingin bergelut dengan tasawuf ini sangat cocok ya, kelebihannya tafsir sufistik ini. Orang-orang yang ingin lebih mendekatkan diri, orang-orang yang ingin taubat, orang-orang yang ingin bersenang-senang dengan Allah, ingin bermesraan dengan Allah, itu akan lebih mudah jika ada tafsir sufistik ini. Kekurangannya ada 3. Yang pertama, dipahami hanya oleh kalangan tertentu. Betul. Jadi tidak semua orang bisa memahami tafsir sufistik ini. Ada yang hanya kepemahamannya sebatas lahiriah atau penjabaran dari ayat itu, tidak sampai batinnya. Nah, jadi ada mungkin pemahaman orang-orang Islam kan beda-beda. Ada yang
dalam dasarnya ini tasawufnya atau ininya tidak terlalu bisa nyantol, kayak soal karomah atau soal kelebihan para aulia. Itu ada sebagian muslim yang tidak bisa menangkap itu. Kok bisa ya seperti itu ya, kok bisa ya seperti itu. Jadi memang ada kelompok yang menolak sekali ya, menolak sekali tentang seperti itu ya. Yang kedua, karya-karya tafsir sufistik mayoritas menggunakan metode tahlili dengan teknik penafsiran mengikuti runtut Mushaf Utsmani. Dengan teknik ini akan sulit menangkap makna Al-Quran secara tematis karena penafsiran sufistik sebagaimana yang menggunakan metode tahlili dengan corak lain bersifat parsial. Oh, stagnan, berarti stagnan, tidak mengikuti perkembangan zaman atau yang dibutuhkan pada saat itu. Yang ketiga, tidak ada tolak ukur yang jelas validitas tafsir dengan corak ini karena penafsirannya diambil dari isyarat-isyarat yang samar, isyarat khafifiyah. Oh, tidak ada standar ya, bukan standar sih, validitas ya. Jadi keabsahan tafsir itu sehingga isyarat-isyaratnya samar, ya samar. Kalau nggak dipahami oleh mufassirnya, dipahaminya oleh orang tertentu saja, tidak secara khalayak umum. Nah, itu kekurangan dan kelebihan. Di sini saya akan menyebutkan karya-karya tafsir sufistik yang sudah ada, hanya sebagian. Yang pertama, Haqaiq tafsir karya Imam Sulami. Kedua, Lataif al-Isyarah karya Imam Al-Qushairi. Tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Gharib Al-Quran wa Raghaib Al-Furqan karya Imam An-Nisaburi. Yang kelima, tafsir bin Arba'i karya Ibnu Arabi. Tafsir Jawahir Al-Quran karya Imam Al-Ghazali. Yang ketujuh, tafsir Al-Jilli karya Abu Yaghrab. Yang ke-8, tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam As-Suri. Yang ke-9, Ar-Rais Al-Bayan fi Haqaiq Al-Quran karya Imam Asy-Syirazi. Yang tentunya semua mufassir ini adalah sufi yang bergelut dalam bidang tasawuf. Yang terakhir, penutup kesimpulan, tafsir Al-Quran bersifat relatif dan yang absolut adalah Al-Quran sebagai kalam Allah. Al-Quran sebagai teks tertafsir karena produk pemikirannya ra'yu dan isyarat-isyarat yang dimungkinkan berbeda satu sama lain, termasuk penukilan-penukilan dari Nabi, sahabat, dan tabi'in yang pada dataran praksisnya adalah kerja akal dalam memilih dan memilah informasi plus menafsir informasi-informasi tersebut, tetap saja relatif. Sejalan dengan kepentingan mencerahkan umat dengan merujuk kepada kepentingan Al-Quran sebagai petunjuk sepanjang zaman, maka tidak menutup kemungkinan ada upaya-upaya yang inovatif pengembangan tafsir Sufi Isyari dan tafsir Sufi Nadori untuk kepentingan hidayah pada masa sekarang dan masa yang akan datang dengan tetap mengindahkan batasan-batasan atau syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama. Nah, jadi seperti itu penjabaran dari tema yang saya bahas tadi. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe my channel. Oke.